pagi Pak Eko. Ya, kita sedikit terlambat tadi ya. Mundur 13 menit. Nggih, enggak apa-apa. Dimaklumi, Pak, wis lumrah. Iya, enggak apa-apa, Pak. Oke, Bapak Ibu semua, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya untuk melanjutkan perkuliahan kita tentang pengembangan kurikulum. Memang kemarin saya sempat ketemu Prof. Aziz juga, jam kita memang rawan ada overlapping begitu ya. Tapi enggak apa-apa, seperti yang sampaikan Pak Nadi, mungkin karena saling menyesuaikan begitu aja ya, jadi tidak ada sesuatu yang harus dipermasalahkan. Oke, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Mungkin kita akan berbagi ya Pak Nadi. Saya presentasi dulu atau Pak Nadi dulu? Oke, Pak Eko mau dulu aja, monggo. Saya dulu, nggih. Nggih. Bentar, Pak. Ini saya siapkan materi ini dulu. Ya, sambil menunggu persiapan, saya perlu sampaikan ke Bapak Ibu semua. Sekarang di DRPM itu sudah ada hibah tesis ya. Insya Allah situasi ini mungkin akan terus berlangsung. Artinya pihak pemerintah sudah memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk membuat penelitian yang lebih bagus, lebih berkualitas. Nah, saya berharap kalau tahun ini masih belum memungkinkan karena belum memprogram mata kuliah tesis, mungkin mulai semester depan, tapi di awal dari sekarang sudah mempersiapkan diri dengan baik begitu ya. Kemarin yang sempat mengusulkan beberapa bimbingan saya, bimbingan Pak Nadi juga. Nah, nanti saya harapkan untuk yang berikutnya nanti Bapak Ibu dari angkatan 2021 ya, 2021. Karena sangat menarik karena pada saat nanti Bapak Ibu berhasil ya paling tidak dana untuk penelitian sudah ter-backup begitu ya. Jadi besarannya kalau tidak salah sekitar 30 juta Pak Nadi. Betul sekali Pak, maksimal 30. Ya, maksimal 30 juta. Untuk tesis 30 juta kan sudah lumayan. Terus tidak mempengaruhi kantong keluarga gitu. Jadi masih bisa eksis lah. Dan memang harapannya pada saat nanti teman-teman semua bisa lolos, ya paling tidak konsekuensinya publikasinya juga harus lebih bagus ya. Sementara ini memang kita disarankan untuk sesuai dengan standar dikti atau yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun kalau yang mendapatkan dana penelitian ya harapannya bisa lebih bagus gitu ya, paling tidak ya di Scopus. Nah itu bisa kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, jadi nanti dari pengalaman tahun kemarin memang kita tidak ada yang mengusulkan. Sekarang sesuai dengan motivasi dari Pak Nadi, kemarin ada beberapa mahasiswa yang sudah saya approve juga Pak Nadi kemarin si Pak Hasan. Sudah saya kirim ke Jakarta itu yang siapa Pak Hasan itu Pak. Oh sudah. Ya, yang bimbingan saya sendiri malah belum. Sempat ini lemot dini hari tadi, tapi pagi ini bisa pagi ini. Tapi kalau hari terakhir besok ya enggak tahu. Ini kan masih H-1 masih lumayan pagi ini. Biasanya karena yang antri untuk berkirim itu sangat banyak biasanya ya. Nah, paling tidak untuk teman-teman angkatan 2021 bisa memanfaatkan kesempatan ini. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas publikasinya juga. Terus dosen yang sudah saya tunjuk sebagai pembimbing maupun sebagai penasihat akademik silakan maksimalkan perannya. Jadi saya dengan Bapak Ibu semua yang ada di Pasca yang sudah
mendapatkan tugas dari prodi untuk mendampingi. Bapak Ibu mohon untuk dimanfaatkan ya, kami itu jangan diabaikan, karena seringkali ada mahasiswa yang merasa kurang begitu nyaman pada saat didampingi oleh Bapak Ibu dosen, cenderung memilih untuk keep silent gitu ya. Jadi kayak bergerilya, terus ujuk-ujuk selesai tesisnya, penulisannya, tapi kadang-kadang tidak terkontrol ya, sehingga kadang-kadang kualitasnya tidak bagus. Jadi proses bimbingan harus dimaksimalkan. Terus jangan lupa pada saat nanti sudah memprogram mata kuliah tesis harus mengisi simulasi, karena Bapak Ibu yang menguji nanti sudah harus memanfaatkan simulasi dalam memberikan revisi dan penilaian. Jadi sudah semakin paperless. Jadi semua dokumen ujian sudah ada di simulasi. Oke, mungkin itu sebagai informasi awal. Pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan pengantar tentang pengembangan kurikulum. Saya akan menyampaikan slide sedikit tentang definisi kurikulum, dan nanti mungkin Pak Nadir juga akan melengkapi dengan berbagai isu yang berkembang sekarang, karena saya rasa memang mata kuliah pengembangan kurikulum ini sangat menarik, dan juga sebagai informasi mungkin di antara teman-teman nanti ada yang mencoba untuk melaksanakan riset tentang pengembangan kurikulum, itu saya rasa sangat bagus ya, karena sampai saat ini di antara sekian bidang keilmuan yang masih belum ada bukti risetnya itu pengembangan kurikulum. Yang paling tinggi itu pengembangan pembelajaran atau inovasi pembelajaran dan keterampilan berpikir. Nah, itu nanti mungkin bisa menjadi pilihan. Jadi silakan nanti berunding dengan pembimbingnya untuk diberikan kesempatan bisa memilih itu. Oke. Slide ini pernah saya sampaikan di beberapa sesi yang lalu ya, tapi mungkin tidak di kelasnya Bu Kartika dan kawan-kawan. Tapi yang jelas ini saya rasa cukup menarik tentang konsep pengembangan kurikulum. Kita kemarin sudah mendapatkan beberapa informasi bagus ya dari Pak Nadi terkait dengan bagaimana sih tugas Anda itu sebagai seorang pengembang kurikulum, mengapa kok pengembang kurikulum itu penting gitu ya. Nah, mungkin kita perlu untuk merenungkan tentang eksistensi pengembangan kurikulum. Pertanyaan saya sederhana sebelum saya mau menyaksikan tentang konsep-konsep yang terkait dengan kurikulum. Mengapa kurikulum itu harus berkembang? Dan seolah-olah ada kesan dulu zamannya Pak Malik Fajar ya kurikulumnya seperti itu. Terus zamannya Pak Nuh dengan kurikulum 13-nya ya seperti itu. Yang kemarin Pak Nadi sempat sampaikan seolah-olah kurikulum ke-13, kurikulum 13 itu menjadi jawaban semuanya. Namun ternyata pada saat ini, pada zamannya Mas Menteri, juga harus berubah lagi. Setiap perubahan kurikulum itu disertai dengan keluh kesah ya oleh Bapak Ibu guru yang merasakan betapa beratnya untuk beradaptasi dengan kurikulum yang baru. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah perubahan kurikulum itu penting? Bu Kartika. Iya, Pak Eko. Kalau menurut saya perubahan kurikulum itu cukup penting ya, karena kurikulum itu juga harus update mengikuti kondisi terkini, baik dari segi siswa maupun juga pendidik. Jadi juga mengikuti kondisi yang terjadi saat ini, itu dari siswa dan juga pendidiknya itu, Pak. Itu sih. Sebentar, suaranya tidak begitu jelas, Bu Kartika. Bisa diulang? Iya, sekarang sudah jelas, Pak. Ya, sudah jelas. Ya, kalau menurut saya perkembangan kurikulum itu penting, gitu, karena juga kurikulum itu harus mengikuti kondisi terkini dari tenaga pendidik maupun peserta didik itu sendiri, Pak. Oke. Ya, bagus ya. Artinya begini, kita memang tidak bisa hidup sama untuk selamanya kan begitu ya.
kita harus melihat perkembangan zaman. Kita harus juga bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Tuntutan abad 20 dengan abad 21 sudah sangat berbeda. Secara revolusi juga berbeda. Ya, revolusi industri sudah berbeda. Nah, kurikulum sangat sensitif untuk menyikapi perubahan-perubahan. Sehingga wajar kalau kurikulum itu harus berubah. Nah, mengapa ini perlu untuk kita sepakati? Karena kita ingin membangun sebuah pandangan yang lebih bijaksana ya, lebih baik ya terhadap pola berpikir maupun paradigma para guru kita yang seolah-olah alergi dengan kata-kata perubahan kurikulum. Karena mereka merasa intimidasi begitu. Sudah merasa enak ngajar dengan materi-materi yang sudah siap, ngajar terus kayak dalang yang hafal dengan lakonnya begitu, walaupun tanpa harus mempersiapkan diri, tanpa harus membaca, tanpa harus mencoba untuk berinovasi dengan materi-materi pembelajaran, mereka merasa selalu siap. Bahkan zaman saya sekolah mungkin Pak Nadi juga ya. Guru yang hebat itu seolah-olah guru yang hafal dengan materi. Jadi datang ke kelas itu cukup berlenggang dengan membawa. Saya masih ingat Pak Nadi ada guru saya Pak Miaso, guru matematika ya. Kalau masuk kelas itu yang dibawa itu rokok Pak. Jadi rokok sama bawa kapur gitu aja. Nah, terus langsung dari kalau datang terus langsung ke papan tulis begitu nuliskan mulai dari persamaannya, contoh-contohnya terus gitu. Nah, itu yang dianggap sesuatu yang nyaman bagi para guru kita pada saat itu. Nah, karena situasi berkembang, semakin banyak tuntutan dan harapan dari lingkungan, dari masyarakat, maka kita harus sadar bahwa kita ini harus selalu berkembang. Nah, untuk bisa memberikan pelayanan yang tepat, ya tentunya harus terkonsep, terkonstruksi, ya kan? Nah, konsep maupun bentuk-bentuk konstruksi itulah yang nantinya menjadi kurikulum kita. Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah definisi kurikulum. Kalau saya sampaikan ini saya rasa mungkin kalau Pak Nadi jauh lebih hafal dibandingkan saya karena beliau memang sangat membidangi tentang ini ya. Jadi definisi kurikulum that which is taught in school. Jadi apa yang diajarkan di sekolah, segala sesuatu ya. Itu dikatakan sebagai kurikulum. Terus kemudian a set of subjects, ya kan? Serangkaian subjek. Subjek itu apapun juga hampir sama dengan informasi yang di atas ya. Jadi seperangkat subjek. Subjek itu bisa berarti materi ya, subject matter. Terus kemudian konten. Kemudian program of studies ya, atau program pembelajaran, a set of materials, a sequence of courses ya, a course of study ya. Jadi apa kursus pembelajaran ya. Terus kemudian a set of performance objective, seperangkat performance objective atau tujuan kinerja atau tujuan yang dilaksanakan. Ini merupakan sebuah konsep yang terkait dengan kurikulum ya, tentang kurikulum. Jadi kalau kita perhatikan dalam definisi ini, saya yakin kita semua sudah punya gambaran. Jadi kalau kita berbicara tentang kurikulum, ya dia bisa merupakan segala apapun ya yang kita ajarkan di sekolah itu kita katakan sebagai kurikulum, ya kan? Atau serangkaian subject matters atau serangkaian materi, kemudian konten, atau bisa merupakan sebuah program belajar atau program pembelajaran dan seterusnya. Ini merupakan tentang konsep kurikulum. Nah, ini merupakan sebuah definisi yang mungkin lebih kompleks ya. Everything that goes on within the schools, including extra class activities, guidance, and interpersonal relationships. Jadi segala sesuatu yang dilaksanakan di sekolah itu termasuk kegiatan kelas ekstra, ya kan, pembimbingan maupun hubungan interpersonal
Itu juga masuk dalam konsep kurikulum. Jadi kalau kita lihat, memang kurikulum itu tidak hanya berbicara tentang materi saja, tapi juga hal-hal yang terkait dengan aktivitas, gitu ya, pembimbingan, gitu ya, maupun perilaku-perilaku yang lain yang memang disengaja diciptakan, ya, dibangun untuk siswa. Nah, mungkin kalau misalnya kita perhatikan, di beberapa sekolah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Mungkin kalau di sekolahnya Bu Kartika, ini saya belum tahu, teman-teman ini apakah selain Bu Kartika sudah ada yang menjadi guru selain Bu Kartika? Ada yang sudah mengajar di sekolah begitu. Oh, Pak Anu ya, Pak Arif ya. Pak Arif sudah. Terus siapa mana itu Pak? Yang satu lagi Bu Budela sudah, Pak. Oh, Bu Dela juga sudah ya? Bisa. Oh, oke. Ya. Iya, sudah Bapak. Sudah ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan, masing-masing sekolah itu memiliki apa ya, kalau di konten kurikulum yang bisa beragam, walaupun mungkin ada bagian-bagian yang menjadi standar, ada bagian-bagian yang menjadi standar. Tapi untuk bisa menunjukkan karakteristik, untuk bisa menunjukkan ciri ya, maka sekolah-sekolah tersebut melengkapi paket kurikulum mereka dengan substansi-substansi yang menjadi ciri dari masing-masing sekolah itu. Mungkin Bu Kartika bisa mencontohkan kira-kira apa yang menjadi pembeda dalam kurikulum pembelajaran IPA di sekolah Bu Kartika dibandingkan dengan di sekolah yang lain. Bisa disampaikan Bu Kartika. Pernah tidak merasakan ada perbedaan antara kurikulum yang digunakan di sekolah Bu Kartika dengan kurikulum di sekolah yang lain? Sejujurnya saya kurang paham Pak dengan kurikulum di sekolah lain. Gitu. Cuman ya kalau di sekolah saya sih memang ya walaupun IPA itu harusnya kalau di K13 itu memang IPA terpadu ya, tetapi kami breakdown di sekolah itu sih tetap 3 ya Pak ya. Jadi kami berikan tetap biologi, fisik sama chemistry, kimia itu tiga-tiganya kami berikan dengan masing-masing guru sesuai background studinya Pak. Gitu. Jadi apa ya, pemahamannya sih menurut saya lebih dalam ya gitu. Ya, tapi ini juga kan kembali dari kebutuhan ini ya, dari kebutuhan sekolah masing-masing gitu. Karena kami masih acuannya dengan untuk science, math itu acuannya masih pakai Cambridge, Pak. Jadi kalau Cambridge itu kan memang fisik, chemistry sama biologi itu dipecah Mas Ian. Seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih, Ya, oke, terima kasih Bu Kartika. Mungkin kalau kita lihat dari satu aspek konten, ya mungkin cara ini ya, cara packagingnya ya, cara untuk memanage ya di dalam proses layanan pembelajaran ke siswa yang dipisahkan antara fisika, kimia maupun biologi begitu ya Bu Kartika ya. Oke, mungkin sebagai pembanding Pak Arif. Pak Arif ini sama di SMA atau di SMP Pak Arif? Di SMA Bapak. Di SMA ya. Oke, kira-kira bisa tidak disampaikan Pak Iya. Arif seperti apa gambarannya? Jadi begini Bapak, untuk yang sekolah yang saya ajar itu kebetulan di tahun 2021 adalah ditunjuk menerapkan kurikulum sekolah penggerak atau sekarang namanya kurikulum prototype. Jadi seperti itu yang diterapkan di kelas 10. Dan untuk kelas 11 serta 12 itu tetap menggunakan kurikulum 2013. Yang dimana tahun ajaran depan ini untuk kelas 10 dan kelas 11 itu menggunakan kurikulum prototype. Jadi perbedaan mendasar untuk kurikulum prototype dan kurikulum K13, kalau kurikulum prototipe di kelas 10 ini lebih cenderung kepada IPA terpadu, Bapak. Kalau yang kelas 11, 12 itu masih fisika secara khusus untuk pengajarannya. Kemudian untuk
Ya, untuk kemudian di kelas 10 ini sekarang ada semacam penilaian proyek profil pelajar Pancasila. Jadi di mana proyek ini merupakan kebijakan dari sekolah yang menganut di kurikulum prototipe. Kebetulan sekolah saya ada 3 proyek Bapak selama 1 tahun. Nah, proyek ini hanya dilakukan di sekolah penggerak atau sekolah yang menerapkan kurikulum prototipe. Kalau yang kelas 11 masih menggunakan ya kurikulum 2013 seperti biasa Bapak, ada penilaian kognitif, penilaian psikomotorik dan sikap. Jadi seperti itu Bapak, secara khususnya. Oh ya, oke. Jadi ini kita lihat dari contoh yang diterapkan di sekolah. Saya tidak apa istilahnya, tidak memaksakan harus ada sesuatu yang ditambahkan di situ. Tapi paling tidak di masing-masing sekolah. Saya tidak tahu apa Bu Kartika itu di SMA atau di SMP Bu Kartika? Di SMP, Bapak. Oh, di SMP. Di SMP itu kalau Cambridge sudah padahal kalau umum yang dilaksanakan di kita secara nasional, SMP itu kan malah terpadu gitu ya. Jadi fisika, biologinya, ataupun kalau ada kimianya itu sudah disatukan. Nah, ini menggambarkan bahwa masing-masing dari sekolah kita itu punya kesempatan untuk mengaplikasikan kurikulum itu sesuai dengan karakteristik dari sekolah masing-masing begitu ya. Nah, itu menjadi penciri dari masing-masing sekolah. Nanti mungkin Pak Nadi akan bisa memberikan informasi yang lebih jelas terkait dengan bagaimana sekolah itu bisa mengaplikasikan kurikulum. Kan di sini ada kurikulum nasional biasanya yang diterjemahkan oleh masing-masing sekolah itu. Terus yang berikutnya everything that is planned by school personnel. Jadi di situ segala sesuatu yang direncanakan oleh sekolah secara personal. Ini yang saya tanyakan pada Bu Kartika maupun Pak Arif. Nanti Bapak Ibu yang lain juga akan sama bisa memberikan informasi. Jadi sekali lagi masing-masing sekolah itu mencoba untuk memahami, memaknai, kemudian mengaplikasikan. Nah, memang ada perbedaan situasi. Ini kalau saya amati, nanti Pak Nadi juga bisa memantapkan itu. Sekolah negeri dengan sekolah swasta itu cenderung pola penerapan kurikulumnya berbeda. Ya, jadi kalau yang saya amati, jika sekolah negeri itu cenderung lebih uniform gitu ya, lebih seragam. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah yaitu yang diaplikasikan, ditekankan. Tapi kalau di sekolah swasta itu cenderung lebih kreatif ya, lebih kreatif dalam mengaplikasikan kurikulum di sekolah mereka masing-masing. Nah, ini juga menjadi satu informasi yang sangat menarik begitu ya. Artinya dalam konteks untuk bisa memberikan layanan kepada siswa, maka sekolah punya kesempatan untuk itu. Ya, terus kemudian a series of experiences undergone by learners in a school. Jadi merupakan serangkaian pengalaman. Nah, ini juga merupakan konsepsi tentang kurikulum ya, dan seterusnya. The treat an individual learning experiences as a result of schooling and aggregate of courses of study in the school system. Jadi ini merupakan konsepsi-konsepsi kurikulum yang saya rasa bisa nanti dicermati oleh Bapak Ibu semua. Nah, terkait dengan apa yang sudah sampaikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tentang konsepsi kurikulum, belum ada ya? Kalau belum ada, ini merupakan satu definisi yang terangkai atau dirangkaikan sesuai dengan beberapa definisi yang muncul tadi itu. Jadi kurikulum is a comprehensive plan for an educational or training program or course to offer new or improve manpower to fulfill the rising needs of a dynamic society. Jadi ini merupakan sebuah definisi yang disampaikan terkait dengan konsepsi kurikulum. Jadi dia merupakan sebuah
rencana yang komprehensif. Rencana yang komprehensif itu apa maksudnya? Jadi rencana yang kompleks ya. Baik misalnya untuk sebuah pendidikan atau program pelatihan atau kursus ya, to offer new or improve. Jadi dalam rangka untuk memperbaiki ya kan, memperbaiki sumber daya manusia ya, to fulfill the needs of dynamic society, dalam memenuhi meningkatnya kebutuhan dinamika sosial. Jadi kalau kita perhatikan bahwa antara kurikulum dengan apa yang terjadi di masyarakat itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi seolah-olah kalau boleh dikatakan ya kurikulum itu untuk bisa memenuhi tantangan yang berkembang sekarang. Karena kalau kita perhatikan tidak ada yang bisa kita lakukan yang paling sistematis dalam menyiapkan siswa untuk bisa sesuai di masa yang akan datang hanya melalui pendidikan. Nah, pendidikan hanya bisa kita siapkan dengan baik apabila kurikulumnya juga baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita lihat begitu luar biasanya Mas Menteri kita yang sekarang yang relatif masih sangat muda itu dengan upaya-upayanya, dengan effortnya. Jadi bagaimana beliau mencoba untuk mengkondisikan bagaimana supaya bangsa ini itu bisa benar-benar sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain, yang lebih maju tentunya. Jadi kalau kita lihat perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan kita sangat luar biasa. Ya, jadi antara perubahan yang dilaksanakan di dalam kurikulum dengan apa yang terjadi soalnya saling mengejar karena upaya beliau untuk menyiapkan Indonesia harus bisa lebih baik dalam mengejar ketertinggalan. Nah ini yang perlu untuk kita sadari. Memang ya kalau kita perhatikan kadangkala menimbulkan ngos-ngosan juga gitu ya bagi para praktisi pendidikan. Secara konsep mungkin bagus, tapi kalau dikembalikan dengan situasi di lapangan, seringkali tidak sesuai dengan apa yang direncanakan begitu. Nah ini juga menjadi hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan. Bagaimana saat kita menawarkan sebuah kurikulum baru terkait dengan bagaimana kesiapan masyarakat kita untuk bisa menerapkannya. Jadi mungkin itu sebagai gambaran awal terkait dengan konsep kurikulum, ya kan? Saya berharap Bapak Ibu bisa merespon dengan baik, terus kemudian kita bisa diskusi dengan baik, sehingga produk dari pembelajaran, produk dalam perkuliahan pengembangan kurikulum ini bukan sekedar memerankan Bapak Ibu sebagai pendengar yang baik, ya, tapi menjadi orang yang aktif untuk berkontribusi dalam membangun ide-ide bagus, ide-ide baru dalam rangka menyikapi semua perkembangan kurikulum di Indonesia. Mungkin itu Pak Nadi yang saya sampaikan di awal. Monggo. Yang berikutnya Pak Nadi bisa menambahkan. Oke. Terima kasih Pak Eko. Baik Bapak Ibu tadi menanggapi terkait ini ya, ada kurikulum nasional kan gitu ya. Kemudian ada ini implementasinya di sekolah-sekolah ya. Ya, jadi memang betul rambu-rambu nasional itu harus tetap dianut gitu ya. Saya rasa di negara manapun itu tetap mengikuti rambu-rambu nasionalnya. Akan tetapi tren saat ini satuan pendidikan atau sekolah itu diberi kesempatan untuk ini memodifikasi, kita nyebutnya memodifikasi gitu ya. Jadi sifatnya menambahi, kemudian ada beberapa yang di substitute gitu ya, tapi bukan berarti menghilangkan gitu ya. Nah, contoh ini saya berikan sedikit contoh waktu saya lihat secara langsung yang di ini. Kalau UNESA itu kan memiliki SMP Lab gitu ya, SD Lab. Nah, yang saya contohkan itu waktu saya lihat di ini punyanya BNU. BNU itu Beijing
National University itu kan memiliki jenjang mulai dari penitipan anak itu playgroup kemudian ke atas sampai setara SMA. Nah, kita ambil yang SMA ya. Nah, bagaimana kurikulum yang di sana? Jadi secara nasional mereka pemerintah Cina itu ini memiliki kurikulum gitu ya. Nah, bahkan kalau saya lihat itu di nasional unsur-unsur yang kalau di kita seperti pendidikan kewarganegaraan itu ada. Kalau di sana itu ini, jadi nuansa-nuansa politik itu jadi termasuk, mohon maaf ya, jadi komunisme. Nah, itu tuh ada, jadi terkait dengan itu. Ya, itu urusannya sana. Artinya kalau di kita kan demokrasi Pancasila kan itu ya. Nah, apa yang ingin saya ungkapkan di sini itu begini. Itu tadi kan ada campur tangan dari perguruan tinggi. Hal apa yang sekiranya membedakan kurikulum di SMA BNU tadi dengan yang lainnya? Ternyata itu adalah dalam tanda petik itu adalah titipan para dosen-dosen kreatif yang ada di BNU itu. Atau kalau misalnya kita adaptasi misalnya di SMP, SMA, SD Lab UNESA, maaf SD dan SMP Lab UNESA, mestinya itu ada kurikulum yang memperoleh campur tangan, misalnya masukan dari para kaprodi pendidikan terkait, misalnya ya kaprodi S1 Sains, S2 Sains itu untuk IPA-nya, kemudian IPS, ya itu ya geografi itu untuk yang IPS-nya kan gitu. Lah, mestinya itu seperti itu. Sehingga ada KD, kalau di kita kan KD ya. Di sana itu ada KD tambahan. Itu yang saya sebut sebagai modifikasi tanpa mengurangi. Kalau mengurangi kan menghilangkan ya. Nah, jadi ada KD tambahan. Ya mudah-mudahan ke depan itu bisa seperti itu. Jadi ciri khas ya. Ciri khas itu tidak hanya diraih atau dicapai pada jenjang pendidikan tinggi. Misalnya S1 kurikulum S1 di UNESA atau S2 di UNESA berbeda dengan di UNESA. Tidak seperti itu, tapi dimulai dari jenjang yang lebih bawah. Nah, kalau dulu di KTSP itu kan ada muatan lokal ya. Sebenarnya sesuatu yang luar biasa kalau yang dulu itu. Cuman ya pada akhirnya kan ini ya luntur lagi ya, luntur. Malah yang sekarang yang menggaungkan kearifan lokal atau potensi lokal itu malah yang di perguruan tinggi kan gitu ya. Nah, yang di level-level SMP, SMA itu mulai luntur kalau kita lihat kan. Memang sebenarnya makna dari kebebasan atau merdeka belajar itu sebenarnya menggali hal-hal yang seperti itu lagi. Jadi itu ya tadi merespon yang diskusi sebelumnya. Sehingga ke depan kalau kita minta Bapak Ibu menawarkan kurikulum apa terkait dengan science education itu yang bisa Bapak Ibu tawarkan, ya boleh gitu ya berkreasi. Tahun lalu itu bagus-bagus Pak Eko ya. Cuman belum sampai pada output yang dibaca orang banyak gitu. Kita sarankan tapi sampai sedetik ini mungkin karena repot gitu ya ngerjakan mata kuliah yang coba ditulis dalam sebuah paper gitu ya. Dulu itu Pak belum ini ya kita ini ya. Dulu yang karyanya ada 3 Pak. Ya salah satunya yang punyanya Pak Hasan itu ya Pak Eko ya. Ya gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi yang distimulikan oleh Pak Eko tadi ya terkait dengan ya proyek yang kita targetkan. Jadi Bapak Ibu nanti kan bisa menjadi pioner-pioner terkait dengan desainer kurikulum ya, kurikulum desainer seperti itu. Itu tambahan Pak Eko nggih. Ini balik Pak Eko lagi atau pripun nggih? Kalau saya nanti rencananya begini. Ya. Karena sebagaimana tahun sebelumnya itu kan kalau di pertemuan ketiga mulai mahasiswa Pak ya. Pertemuan 1 2 itu kan kita yang dominan. Jadi Bapak Ibu mulai pertemuan ketiga nanti dibagi. Lah, untuk itu kita awali ini gambaran bukunya Lori Brady itu saya sampaikan setelah ini. Jadi Lori Brady itu bukunya tentang apa saja sehingga nanti Bapak Ibu mengenali kemudian berbagi. Kemudian saya nanti juga minta tolong ya karena ini terus terang Pak Eko dan Pak Nadi sibuk ya. Gini, minta tolongnya ke Pak Safri ya, PJ-nya sama Bu Dela saja deh, 2 orang ya. Yang lainnya mungkin ngerjakan mata kuliah yang minta tolongnya begini, nanti saya kirim file itu, mohon dibantu ngerubah template yang baru ya. Ini cuma geser-geser aja loh. Jadi Pak Nadi Pak, yang kemarin loh Pak Eko, yang template-nya RPS ya. Jadi belum ini ya. Jadi mohon kita dibantu, urutannya sudah ada, cuman ya dimasukkan ke template yang baru gitu ya Pak Safri, Bu Dela ya. Nanti saya kirim misalnya. Oke, itu terkait dengan pembagian ke depan dan nanti menyesuaikan template itu.
Baik ya, ini saya share gambaran buku Laurie Brady yang pertemuan pertama Pak Eko kan sudah menyampaikan. Nanti buku utamanya ini ya, referensi utamanya. Tapi yang lainnya juga boleh ya, apapun jurnal dan sebagainya ya. Ini bisa bisa dibaca ya dari layar Bapak Ibu. Bisa. Bapak. Ya. Jadi bukunya Laurie Brady itu covernya sudah berubah-ubah ya, karena memang apa ya, kalau kita nyebutnya itu buku babon gitu ya, untuk buku babon untuk ini ya, pengembangan kurikulum. Sehingga kalau di perpustakaan itu bukunya tahunnya sama terbitnya, tapi covernya beda. Lah yang di rumah saya seperti ini. Nah, jadi gambaran buku Curriculum Development by Laurie Brady itu ya. Nah, jadi di buku itu nanti begini, bagian pertama berisi tentang konteks pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Nah, mengapa Laurie Brady itu mengangkat berbasis sekolah? Ya, intinya itu begini ya. Pemerintah itu boleh menentukan, tapi ujung tombak implementasinya itu adalah sekolah. Makanya tadi di awal saya kasih contoh. Pemerintah itu menentukan, ini mau K22 gitu ya. Sama dengan yang saya contohkan tadi, ada kurikulum nasional dari pemerintah Cina, tapi faktanya di sekolah-sekolah yang maju itu ada KD tambahan, nah seperti itu. Nah di sini juga begitu, jadi harapannya implementasi di sekolah itu all out atau luar biasa. Ada analisis situasi di sekolah, kemudian kontribusi disiplin keilmuan dalam pengembangan kurikulum. Bagian pertama. Konteksnya ya. Nah, kalau bagian kedua itu prosesnya. Jadi bagaimana merumuskan tujuan, memilih isi, itu ada strateginya ya, memilih metode, memilih evaluasi ya. Ada berbagai model pengembangan kurikulum. Seperti apa, tujuan dari model pengembangan kurikulum itu apa saja gitu ya. Lah, siapa yang presentasi nanti Bapak Ibu ya, sesuai pembagian yang diatur Pak Safri dan Bu Dela nanti ya lah gitu. Sehingga di pertemuan-pertemuan berikutnya itu harapannya begini. Teori Bapak Ibu presentasikan, kemudian Bapak Ibu kritisi, serta Bapak Ibu menawarkan sesuatu yang baru. Lah baru kita diskusikan ya. Seperti dulu itu saya masih ingat ya, di situ ada seorang presenter ya, kakak kelas Anda. Ini loh Pak menurut teori, tapi saya memiliki kecenderungan. Ya pilihan pada yang ini Pak, poin kedua, alasannya begini. Saya tidak tahu teman-teman seperti apa. Lah di diskusi ini saya menawarkan ke teman-teman. Nah, nanti juga ingin mendengarkan pertimbangan Pak Eko dan Pak Nadi. Lah harapannya seperti itu ya. Jadi paham ya, karena sudah S2 nanti kalau sudah membaca materi itu sifatnya telaah, mengkritisi, mengevaluasi gitu ya. Artinya kita tidak 100% menyetujui apa yang kita rangkum. Bisa diterima Bapak Ibu? Halo Pak Safri dan kawan-kawan. Ya, Bisa, Bapak. bisa Bapak. Ya. Nah, bagian ketiga itu tentang produk. Yang pertama tadi konteks, yang kedua itu proses. Nah, yang ketiga produk kurikulum ya. Apa saja yang perlu diketahui oleh guru dalam melakukan evaluasi kurikulum. Nah, tadi pertanyaan pertama dari Pak Eko ke Bu Kartika tadi ya ada kaitannya dengan ini ya. Artinya Bu Kartika tadi kan ngajar di mana? Di SMP ya. Nah, Bu Kartika itu dengan jujur mengatakan kalau dibandingkan dengan sekolah lain saya belum tahu Pak. Nah, kan gitu kan. Oke, itu juga salah satu pertanyaan yang ada hubungannya dengan evaluasi gitu ya. Nah, kalau ditanya tadi Pak Arif Rahman mengatakan kondisi di sekolahnya seperti apa, itu juga bagian dari evaluasi program. Kemudian juga umpan balik ya. Umpan balik model pengembangan kurikulum. Ini ada bab terkait evaluasi kurikulum yang dilakukan secara meluas dan kedua evaluasi program pembelajaran itu sendiri. Bagian keempat itu tentang programming ya, bagaimana memprogram, kemudian sustainability atau keberlanjutan dari kurikulum ini. Ya, ada bab terkait mengembangkan format pengembangan kurikulum, kemudian detail program pengembangan kurikulum itu sendiri ya. Jadi konteksnya apa, prosesnya apa, produknya bagaimana, pemrograman kurikulumnya seperti apa. Nah, sekarang kita spesifik satu persatu ya. Jadi 4 hal tadi ya, dari 4 hal yang pertama itu kan tadi bagian pertama terkait konteks tadi ya.
di sini nanti banyak membahas 3 hal ya di Lowry Brady itu. Konteks School Based Curriculum Development. Kalau disingkat itu SBCD ya di sana, School Based Curriculum Development. Kemudian yang kedua itu terkait dengan analisis situasi. Jadi situational analysis itu sangat penting. Bila mana kita memodifikasi kurikulum, bila mana kita ini 100% follow the rule of government ya, the rule of government. Nah, itu yang namanya analisis situasi. Nah, kemudian contributing disiplin. Jadi ini bicara terkait berbagai disiplin-disiplin kurikulum. Jadi banyak kisah, terutama karena ini dari Australia ya, nanti dikisahkan pada bagian pertama yang terkait SBCD itu, School Based Curriculum Development. Lah ini nanti siapapun yang presenter bagian ini mestinya begini ya. Saat ini kan ada kurikulum Merdeka Belajar itu ya. Di jenjang apapun harapannya seperti itu. Lah otomatis antar sekolah satu dengan yang lain itu kan memiliki ciri khas. Lah kalau di teorinya sana ya itu sudah lama ya seperti itulah. Indonesia kan baru kali ini ya. Misalnya apa yang lebih dari sekolahnya Bu Kartika jenjang SMP. Kemudian kalau misalnya Bu siapa lagi ini? Bu Dela tadi ngajar di mana? SMP juga atau SMA? SMP, Pak. Nah, sama di SMP. Lah itu bisa dijadikan ini tadi yang namanya analisis situasional itu ya. Jadi tukar informasi dan seterusnya. Nah, ini yang analisis situasi. Bisa jadi karakteristik siswa di sekolah A berbeda dengan yang sekolah B ya. Nah, ini bisa dilakukan riset gitu ya. Nah, kemampuan, tahapan perkembangannya bisa jadi berbeda. Kemudian terkait guru juga begitu, kompetensi, peminatan, perilaku guru, metode pembelajaran, evaluasi yang dikembangkan juga berbeda. Setelah itu etos sekolah ya, kondisi suasana sekolah, bagaimana dukungan kepala sekolah, kemudian sumber dayanya ya, baik itu SDM-nya maupun sarana prasarana. Nah itu nanti harus dibahas itu ya. Dan gaya nulisnya Lowry Brady itu ya seperti yang saya tayangkan ini ya, narasi gitu ya. Lah nanti Bapak Ibu juga boleh ini ya merangkum misalnya dalam bentuk diagram ya, karena kita orang sains kan biasanya representasi atau multiple representation itu yang diharapkan ya. Nah nanti dikemas yang bagus ya. Nanti ini saya carikan contoh yang sudah dikembangkan ya untuk memotivasi, tapi ya tidak boleh diduplikasi, artinya harus berbeda gitu ya. Seperti apa sih setelah presentasi beberapa kali gitu ya, akhirnya oh ini loh Pak model kurikulum yang saya tawarkan. Nah, seperti itu. Nanti ada contohnya. Kemudian Bapak Ibu, oh ya ini tadi sudah. Kita yang ganti yang ini ya, contributing disiplin tadi yang masih di bagian pertama. Nah, jadi kesadaran dari disiplin utama pendidikan sangat mempengaruhi setiap aspek perencanaan pengembangan. Kalau seperti saat ini di Indonesia, dulu Mas Menteri itu kan mengatakan, ya Indonesia itu butuh ini ya, mata kuliah atau mata ajar yang hubungannya sama statistik gitu ya. Kemudian pemrograman, nah kan gitu kan, nah yang sudah disampaikan itu ya artificial intelligence. Karena apa? Karena orientasi masyarakat 5.0 itu sudah bergeser. Jadi semuanya itu serba digital, serba online. Dari rumah ini bisa ini Pak Safri sambil mendengarkan Pak Nadi dan Pak Eko ini wah sarapannya tadi kurang ini ya pegang HP-nya Android pesen makanan tambah. Misalnya seperti itulah kan gitu kan ya. Kita bisa dari manapun ya melakukan ya memperoleh informasi dan seterusnya. Dulu ya tahun 2013 saya dan Pak Eko kelihatannya pertama kali ini ya menggunakan Skype Pak ya. 2013. Sebelumnya itu enggak tahu apa ya video call jarak jauh yang nyaman dan seterusnya itu. Nah, itu sekarang kan hal yang biasa gitu ya, fasilitas apapun. Nah, sama. Sehingga pelajaran kita, misalnya kita bicara fisika gitu ya. Fisika kita sudah bergeser ya kalau mengajarkan optik, kamera analog, itu kan teori-teori yang ada di buku, pemodelan yang di buku. Lah saat ini kan digital semua. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mengajarkan materi yang
digital kamera ya, kamera digital. Jangan sampai itu. Nah, seperti itu. Kemudian pengukuran suhu, termometer ya, suhu temperatur. Yang di buku itu kan termometer alkohol, termometer air raksa gitu ya. Lah nanti ganti ya bagaimana termometer digital itu. Digital pun macam-macam ya. Nah, mulai yang di ketiak, kemudian yang pada model tembak itu ya pada jarak sekian meter sensor infrarednya sudah detek dan seterusnya. Nah itu disampaikan ke peserta didik. Itu harapan dari Lori Brady. Kurikulum itu harus begitu. Makanya kalau dalam satu kata itu kan dinamis gitu ya. Kurikulum itu dinamis gitu ya, tidak boleh statis. Bukunya Lori Brady boleh tahun lampau gitu ya, tapi pesan substansinya di Moralnya. sini tuh ya pesan moralnya itu mengatakan Moralnya. dinamis di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau yang bagian kedua ini mulai lebih ini ya aplikatif karena kita bicara proses itu diuraikan bagaimana kita ini ya mengenali berbagai model pengembangan kurikulum, bagaimana kita nanti menyusun atau mengembangkan menyatakan tujuan pembelajaran. Ya, kalau di kita kan mulai KI, KD itu ya, IPK itu prosesnya seperti apa. Kemudian bagaimana kita memilih materi ya. Isi atau AMP ya, analisis materi pelajarannya itu seperti apa. Mana yang harus didahulukan, ngajarkan gaya atau energi ya, ngajarkan energi atau usaha lah. Seperti itu yang namanya selection of content. Kemudian juga seleksi metode ya, kemudian evaluasi. Itu bagian kedua. Nah, ini model saya skip ya, itu tadi. Oke, bisa Anda baca lah. Yang bagian ketiga itu produk ya. Nah, pada bagian ini diuraikan apa saja yang perlu diketahui oleh guru dalam melakukan evaluasi kurikulum. Saya selesaikan sampai bagian 4 ya, nanti baru tanya jawab. Nah, mengapa ini penting? Ya, karena evaluasi kurikulum itu menurut Brady itu ada 2 pendekatan ya. Yang tradisional evaluation ini mayoritas sudah dilakukan gitu ya, entah levelnya atau kadarnya 50% sampai 100% di Indonesia gitu ya, yang tradisional evaluation. Atau yang new wave evaluation. Nah, mungkin hal baru ya, di mana mengukur situasi yang mempengaruhi kurikulum. Cara pengoperasian kurikulum di dalam pembelajaran dan ya pendapat semua personel yang terlibat. Kita itu jarang ya, belum sampai pada Bapak Ibu, misalnya ini suara kepala sekolah ya. Kita kan sudah menyelesaikan ini ya, K13 pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 ya, saat itu ya. Nah, coba sekarang saya berikan instrumen, guru fisika, guru biologi semuanya ngisi gitu ya. Apa gitu ya lah, misalnya seperti itu belum pernah dilakukan. Jadi kalau di negara lain itu dilakukan. Saya sendiri itu pernah ke ini ya, Binmau Junior High School. Itu selama 1 minggu gitu kita observasi ya, observasi pembelajaran ya di SMP. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai melihat evaluasi 1 minggu. Lah, setelah itu kita itu diberikan ya semacam ini, angket itu ya, untuk mengevaluasi pembelajaran sekaligus mengevaluasi kurikulum. Hanya dalam waktu 1 minggu. Memang sih waktunya nggak cukup, kurang gitu ya, tapi dengan 1 minggu yang instan gitu ya, intens gitu ya, kita bisa setidaknya memberikan gambaran. Nah itu bentuk new wave evaluation. Oke, ini nanti berbagai model evaluasi juga harus Bapak Ibu presentasikan sesuai bagiannya ya, mulai rough ya, model Sticks, kemudian Parlet Hamilton, kemudian Kemis, Wahlberg lah, silakan nanti ya. Atau boleh milih gitu ya, misalnya di luar ini ada dari buku lain ya silakan. Ya. Kemudian nah yang bagian keempat tadi kan programming ya, cara guru dalam mengembangkan format pengembangan kurikulum. Nah ini bagian ini yang sangat penting nanti terkait dengan format atau semacam template ataupun representasi yang Bapak Ibu tawarkan ke kita, ke Pak Eko sama Pak Nadi seperti apa. Oke, bentar ya. Oh ya, ini diskusi dulu sambil dicarikan contoh dari Pak Nadi terkait hasil dari memprogram kurikulum. Ayo silakan diskusi, carikan dulu ini. Langsung aja.
Dibuka mic-nya, diskusi. Sambil saya kasih contoh supaya ini ya, tahu gambarannya. Halo, siapa? Langsung aja dibuka. Nah, ini dia sudah ketemu ya. Silakan Bapak Ibu dari Silakan. Mungkin ada sesuatu yang ingin dikatakan. Mungkin sebelum itu Pak Nadi, saya rasa ini menarik sekali. Evaluasi tentang kurikulum menjelang kita semua ya, terutama untuk Bapak Ibu guru yang akan menerapkan kurikulum 2022. Ini bisa menjadi satu informasi yang sangat penting begitu ya. Artinya kalau kita lihat sampai saat ini juga mungkin belum banyak yang begitu familiar dan seterusnya begitu. Nah ini mungkin juga bisa menjadi isu-isu yang bisa dikomunikasikan terkait dengan bagaimana yang dilakukan dalam rangka menyongsong ya, kurikulum 2020. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang silakan Mbak Ibu, silakan. Ini kebetulan sudah ketemu ya. Tadi Pak Nadi kan secara umum Lori Brady ada 4 hal gitu ya, sampai pada programming lah. Memang setelah tuntas itu ya, bentar. Setelah tuntas presentasi nanti kan ya Bapak Ibu memprogram, mendesain gitu ya seperti apa kan. Oke, saya share aja supaya ini punya gambaran, nanti baru bertanya Pak Eko. Ini salah satu kelihatan ya Bapak Ibu. Oke. Ini hasil programming yang dilakukan oleh kakak kelas Anda ya, yang menurut kita ya di atas rata-rata gitu ya, ya meskipun nilainya ya nggak 100 gitu ya. Nah ini yang ditawarkan gitu ya. Jadi kalau mengembangkan kurikulum itu seperti ini Pak Eko, Pak Nadi itu waktu presentasi ya. Tujuan itu harus ini harus hadir gitu ya. Lah tujuan itu harus mempertimbangkan landasan filosofi, ini psikologi ya, salah ketik ya, psikologi, kemudian ilmu pengetahuan sendiri, teknologi. Itu menurut beliaunya ya. Kemudian dari sini lahirlah konten kurikulum ya. Nah, kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Itu juga mengcover adanya strategi, metode, model, media. Kemudian baru nanti outcome dihasilkan dari sebuah siklus kurikulum itu. Nah, kurikulum ini saya beri rumah gitu ya, atau semestanya itu dalam bentuk LOWIN 4.0 gitu ya, Local Wisdom Industri 4.0. Ada mobile teknologi, jadi pembelajaran saya nanti menggunakan teknologi, kemudian kaitkan dengan kewirausahaan, bisnis, dan kearifan lokal gitu ya, kemudian STEM, otomatis penggunaan internet. Nah, untuk mengetahui efektivitasnya, kita lakukan evaluasi ya, baik itu proses pembelajarannya maupun evaluasi kurikulum. Inilah model saya, Pak Nadi, Pak Eko. Nah, itu salah satu yang ditawarkan, ini kasih keterangan. Begitu Bapak Ibu, kira-kira nanti sanggup nggak buat yang lebih baik dari ini? Nah. Termasuk yang sunrise apa? Yang sunflower kurikulum itu ya Pak Nadi? Oke. Belum ketemu. Ini masih ketemu ini. Nanti kalau Pak Eko yang nemu. Coba saya tak cari, Pak. Oke. Ayo Bapak Ibu boleh dikomentari. Ini luaran mata kuliah kita. Jadi proyeknya ya ini, UAS-nya ya sudah presentasikan ini nanti gitu ya. Ya, bisa. Oke, iya. Oke. Tak stop dulu ya. Nah, itu hak cipta dari salah satu kakak kelas Anda ya. Ya, jadi nanti kita bagi, nanti dibantu Pak Safri biar urutan materinya dipindah ke template yang baru. Setelah itu bagi ya presentasinya. Dan nanti di akhir itu ini menghasilkan sesuatu. Yang ditampilkan Pak Nadi tadi kan hanya ini ya, model representasi kurikulumnya. Nah, yang bersangkutan juga membuat ini ya, semacam makalah gitu lengkap oleh pendahuluan, kajian pustaka, teori sampai muncul LOWIN 4.0 tadi loh lah, seperti itu. Kemudian ada diskusi dan penutup. Ya, UAS-nya seperti itu aja Bapak Ibu. Masih belum? Saya Bapak.
Oh, silakan. Ya, ini Bu Dela, silakan. Ya, mohon izin menanggapi dan bertanya. Yang pertama berkaitan dengan sekolah yang diberikan wewenang atau hak untuk melakukan modifikasi kurikulum ya Pak. Nah, yang saya tanyakan itu terkait apakah ada batasan sebuah institusi pendidikan atau satuan pendidikan itu dalam hal mengembangkan kurikulumnya, baik dari segi tujuannya, kontennya, maupun dalam proses pembelajarannya. Itu yang pertama, apakah ada batasan tertentu. Kemudian yang kedua, menanggapi terkait model kurikulum yang sudah dikembangkan oleh kakak kelas, itu penekanan pengembangannya pada aspek tujuankah atau konten atau pada proses pembelajarannya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang apa namanya, yang kedua dulu ya, yang kedua dulu. Jadi yang kedua dulu, yang kakak kelas Anda itu diberikan keluasaan ya bagi Anda. Setelah belajar, ini kan produk akhir ya. Setelah belajar pengembangan kurikulum hampir 1 semester saat itu, kemudian yang bersangkutan itu ingin mengangkat yang mana. Nah, kebetulan yang saya tayangkan tadi kan ngangkat STEM-nya masuk, local wisdom-nya masuk, entrepreneurship-nya kan ada tadi, kemudian mobile teknologinya masuk. Nah, itu yang ingin di ini ya. Jadi penggunaan internet, kemudian mobile teknologi. Nah, tanpa mengesampingkan mulai dari aspek tujuan, kemudian apa konten gitu ya, maupun evaluasi. Nah, nanti Bu Dela dan kawan-kawan silakan terserah ya kemasannya seperti apa ya. Ada juga yang 2 tahun yang lalu itu lebih menekankan memaknai karena munculnya Merdeka Belajar itu kan sudah beberapa tahun terakhir ini ya. Itu memaknainya berbeda lagi ya. Boleh misalnya begini. Jadi seimbang Pak antara off sama on gitu ya, offline sama online sehingga kurikulum masa depan itu seperti ini. Katakanlah pandemi sudah berakhir, maka ya tetap anak-anak itu dibiasakan ini daring maupun luring gitu ya. Jadi siap dengan keduanya. Kan gitu loh. Lah, itu ada yang seperti itu. Itu. Kemudian yang pertama tadi apa Bu Dela sampai lupa saya. Apa tadi yang pertama? Nanti biar sampai Pak Eko nanti. Apa? Yang pertama tadi Bu Dela? Batasan modifikasi Oh kurikulum, Pak. iya. Oke, terima kasih. Untuk batasan modifikasi, misalnya kalau yang ini dilaksanakan dengan baik itu kan minimal ya. Yang dari pemerintah minimal harus dicapai KD itu. Itu dari sisi KD lah. Kemudian dari sisi konten, setiap KD, loh Pak, KD ini kan menuntut hanya sampai apa namanya P gitu ya. Saya sampaikan ke peserta didik sampai Z itu juga boleh. Itu kan minimal. Yang dari pemerintah itu minimal. Jadi kompetensi dasar minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Boleh menambahi kontennya, boleh nambahi KD-nya, tapi nambahnya terlalu banyak ya tidak mungkin, tidak rasional. Makanya tadi yang saya ilustrasikan kan kalau di apa ya, convert ke bahasa kita yang di Cina tadi kan paling enggak 1 KD itu ditambahkan. Jadi ada 1 KD misalnya 1 tahun itu tersisa 8 KD misalnya. Misalnya ya 8 KD 1 tahun. Nah, itu menjadi 9 KD dan seterusnya. Oke, monggo Pak Eko, kali tambahan termasuk tadi yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Pak Nadi. Betul Bu Dela. Jadi saya mungkin membalik yang disampaikan Pak Nadi ya. Kalau Pak Nadi kan terkait dengan tugas kakak kelas, kemudian menjelaskan tentang batasan untuk memodifikasi kurikulum. Nah, saya ingin menjelaskan dari modifikasi kurikulum yang lazim dilakukan. Jadinya gini, memang kita ini kan harus sesuai dengan apa yang disarankan oleh pemerintah. Jadi patokan kita tetap standar yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk kita terapkan itu menjadi standar minimalnya begitu. Nah, untuk memodifikasinya silakan saja. Mau menambahkan apapun silakan saja dan tidak ada batasan. Tapi yang jelas ya harus bisa menyesuaikan dengan situasi di masing-masing sekolah. Nanti jangan sampai diprotes wali murid karena muridnya nggak pulang-pulang dengan tambahan materi yang begitu banyak, ya kan? Mohon maaf kalau misalnya kita lihat biasanya sekolah-sekolah yang
genre khusus ini ya, misalnya sekolah agama misalnya, itu kan sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah Kristen itu kan kadang-kadang ada muatan-muatan tambahan. Jadi mereka itu sudah mengkondisikan sama dengan standar pemerintah plus begitu. Nah, plusnya ini memang yang harus disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing lembaga. Ya, artinya kalau toh saya mengatakan jangan sampai berlebihan juga sesuai dengan situasi dari masing-masing sekolah. Mungkin untuk sekolah-sekolah yang di siswanya yang di istilahnya Pak Nadi. Kalau di kita kan dipondokkan gitu ya. Kalau di asramakan misalnya ya, di asramakan mungkin bisa cukup padat dan cukup panjang yang bisa diintegrasikan. Namun kalau kita lihat tetap ada pilah-pilahnya, mana yang menjadi program pemerintah, kemudian mana yang ditambah dari sekolah. Sudah lama sekali saya pernah diundang oleh teman-teman guru dari sekolah-sekolah Katolik di Surabaya, waktu itu kegiatannya di gereja Posarang di Kediri. Nah, kita melaksanakan pelatihan pengembangan kurikulum waktu itu, dan memang sangat menarik begitu ya, sangat menarik. Dan saya Pak Nadi juga mungkin punya pengalaman yang sama pada saat kita mengawal sekolah-sekolah swasta, baik sekolah-sekolah yang Kristen, sekolah Islam maupun sekolah yang lain, mereka sudah memiliki karakteristik yang bisa dilihat dalam kurikulum. Cuman memang kadang-kadang cara untuk mengemasnya itu kadang-kadang lebih memilih ke hidden kurikulum, jadi tak kelihatan. Padahal sebenarnya kalau misalnya itu ditulis pun akan menjadi sesuatu yang menarik karena bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat. Sehingga saya selalu pesan begini, mengapa sih anak Bapak Ibu itu kok milih sekolah di sini gitu? Itu bukan karena tidak diterima di sekolah yang lain, tapi karena memiliki alasan untuk masuk di sekolahnya Bu Risa misalnya. Nah, untuk bisa tahu itu kan harus ada yang kita tawarkan. Nah, artinya dalam konteks ini kurikulum yang disiapkan harus jelas. Jadi itu yang pertama Bu Dela ya, jadi tidak ada batasan. Cuman kembali pada kebijakan lembaga untuk mengembangkan kurikulum itu atau memodifikasi kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan lah, kalau saya mengatakan. Sehingga Pak Dali tadi menyampaikan ada analisis situasi itu sangat penting, dan penilaian situasi juga sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi asesmennya, penilaian kebutuhannya itu juga perlu dilakukan. Sehingga kita akan bisa menyesuaikan antara apa yang kita siapkan dengan apa yang ingin kita capai. Begitu Bu Dela ya, bisa dipahami ya? Ya, sudah bisa. Terima kasih Pak Nadi, Pak Eko. Ya, terus yang kedua terkait dengan konsep ini saya juga sedang mencari yang kemarin kita sepakati dengan nama Sunflower Curriculum, jadi kurikulum bunga matahari. Jadi kurikulumnya itu sangat unik yang dikembangkan oleh kakak kelas saudara. Jadi silakan nanti memberi nama kurikulum itu sesuai dengan, misalnya ada kurikulum Dela, kurikulum Kartika, misalnya dengan ciri-ciri yang khas. Silakan saja. Yang jelas itu merupakan sebuah representasi ide yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua untuk menawarkan sebuah konsep kurikulum sesuai dengan karakteristiknya. Jadi saya dan Pak Nadi dalam kesempatan ini memberikan kemerdekaan bagi Bapak Ibu untuk menuangkan ide sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Laurie Brady kepada kita. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah produk kurikulum yang sesuai, dan memang ini sangat diperlukan gitu. Sangat diperlukan. Saya punya teman waktu sama-sama studi di Bandung waktu itu, beliau mengambil jurusan pengembangan kurikulum. Nah, cuman sayangnya, ini juga akhirnya saya ceritakan. Sayangnya saya belum menemukan sesuatu yang nikmat dari produk berpikir yang disampaikan. Jadi cenderung hanya sekedar mereply yang sudah ada, tidak menawarkan sesuatu yang baru sesuai dengan konteksnya. Nah, ini menjadi satu hal yang mungkin
sangat perlu ya untuk kita pertimbangkan gitu, sesuai dengan ukuran level studinya. Kalau misalnya untuk beliau sih sebenarnya kan sudah harus ada sebuah produk ya, produk berpikir, produk kurikulum yang pas ya, bisa diterapkan sesuai dengan situasi dan konteksnya. Nah, ini akhirnya kita mencoba untuk menstimuli kepada Bapak Ibu, merangsang Bapak Ibu untuk punya ide. Jadi yang penting itu idenya dulu. Idenya dulu bagaimana Bapak Ibu bisa mengevaluasi sebuah kurikulum dan menawarkan. Seperti yang sampaikan Pak Nadi tadi, Bapak Ibu menawarkan sesuatu yang baru sesuai dengan konteksnya. Nah, nanti di tugas akhir semuanya harus kelihatan secara clear begitu ya. Jadi mulai orientasi masalahnya sampai desainnya dan pertimbangan-pertimbangan. Mungkin itu Pak Nadi tambah dari saya. Sambil saya tak masih mencari. Oke, terima kasih Pak Eko. Ya, Iya. begitu Bapak Ibu, luar biasa ya diskusinya. Ya memang kami itu senang gitu ya. Jadi kalau ada hal baru supaya ya pengetahuan skill kita itu bertambah gitu ya. Nah, artinya dulu sudah dapat ilmu dari S1, nah kemudian ini di S2 itu juga ada tambahan yang signifikan. Yang lainnya juga boleh Bapak Ibu sambil nunggu ini Pak Eko mencarikan yang tadi yang sunflower. Soalnya kita bukai satu-satu PDF-nya ini. Numpuk. Saya Pak Nadi. Oke, silakan Bu Kartika ya. Ya, terima kasih Pak. Saya izin bertanya, ini terkait sama kalimat yang disampaikan oleh Mas Menteri itu mengenai pembelajaran ya terkait dengan kurikulum juga, bahwa di masa pandemi ini kan kita tidak perlu menghabiskan materi gitu ya, karena kan sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Nah, tetapi permasalahan yang muncul itu ya ini contohnya di sekolah saya ya Pak ya. Maksudnya oke, kepala sekolah itu tetap seperti ini ya. Oke, enggak apa-apa, enggak selesai enggak masalah, tetapi itu nanti akan jadi tanggungan Anda di kelas berikutnya, di jenjang berikutnya, sehingga ketika anak-anak itu di kelas 9 mungkin mereka masih narik yang dari kelas 8 sehingga materi itu belum selesai. Nah, itu juga menjadi dilema kami sebetulnya, Pak. Sementara kan juga saya tidak mengajar di jenjang yang sama setiap tahun gitu. Saya sendiri juga kepikiran kalaupun nanti misalnya saya tidak selesai misalnya di kelas 7, ini nanti guru pengampu yang di kelas 8 juga pasti akan ketanggungan, mereka masih harus mengajarkan lagi materi di kelas 7. Mungkin mohon saran dari Pak Nadi dan Pak Eko untuk menyikapi permasalahan ini bagaimana ya Pak ya? Terima kasih. Ya, baik, pertanyaan yang bagus Bu Kartika ya. Begini Bapak Ibu, kadang itu kalau kita melihat bahan ajar ya, baik itu yang dijual, mulai produk publisher Erlangga, Intan Pariwara ya dan seterusnya. Itu gini, kadang itu guru itu gini, memaknai bahwa itu adalah materi ajar atau bahan ajar yang harus diselesaikan. Kalau misalnya ada halaman ataupun subbab yang tidak selesai berarti tidak tuntas. Nah, itu hal yang keliru. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Kembali memaknai KD yang dari pemerintah itu loh. Minimal di situ itu apa? Nah, kalau itu sudah dicapai, meskipun halaman di buku itu, ya, Bapak Ibu, belum selesai tidak masalah. Misalnya kalau kita lihat di situ misalnya terkait dengan gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu dituntut sampai apa? Misalnya sampai pada persamaan energi. Sudah selesai. Kalau itu sudah dicapai, sisanya tidak diajarkan tidak masalah. Itu yang disebut sebagai kompetensi minimal ya yang harus dikuasai atau diajarkan oleh guru, dikuasai oleh peserta didik. Nah, Bu Kartika begini saja, yang penting KD-nya itu tercapai sudah selesai. Kalau misalnya sekolah ya, sekolah tertentu kadang kan kerjasama dengan penerbit tertentu. Kadang itu ini jangan keliru. Jadi, loh ini halaman sekian belum selesai, loh bukan berarti itu gagal, tidak. Yang penting KD-nya tercapai. Saya dulu waktu jadi guru ya, terus terang sekolah saya, yayasan saya itu kerjasama sama Erlangga. Bahkan dikasih mobil sama PT Erlangga itu karena sekali ini beli buku itu sampai ratusan juta ya, kasih mobil itu EPV sampai sekarang saya lihat masih ada. Nah, ini teman-teman yang lain itu yang saya amati Bu Kartika. Waduh, saya belum selesai. Ini sebentar lagi sudah UAS lisan gitu ya. UAS-nya kan ada lisan sama tertulis. Loh iya toh Pak, saya loh sudah selesai. Loh Pak, nanti gimana caranya? Ya tak lompati Pak, sing penting-penting aja saya ajarkan kan gitu. Dan mengenai latihan soal urusannya siswa kan begitu.
itu yang sering di lapangan. Ya mudah-mudahan di teman-temannya Bu Kartika tidak seperti itu. Artinya memaknai bahwa KD ini atau kompetensi ini yang harus dicapai atau dikuasai selesai, ya sudah selesai. Bukan berarti melihat buku ajarnya atau di daftar isinya belum selesai. Jadi itu nih komentar saya. Jadi pokoknya acuannya pada KD aja. Lah nanti kalau itu sudah selesai, sudah tuntas, baru tadi yang saya sarankan nambahi isi materi, misalnya ya. Loh ini gelombang stasioner itu kan kalau di SMA hanya sebatas pada ini ya, implementasi yang sudah ada. Bagaimana kalau di kelas saya itu melalui PJBL, anak-anak itu ditugasi mendesain ya sebuah prototipe terkait gelombang stasioner berkelompok. Lah itu kan tidak ada di kurikulum tuntutan itu lah. Misalnya Bu Kartika nambah itu boleh, itu berarti yang tadi yang katanya apa kebebasan di sekolah masing-masing. Ya itu komentar saya. Oke, monggo Pak Eko. Terima kasih Pak Nadi. Jadi hampir sama dengan sampaikan Pak Nadi, Bu Kartika ya. Intinya begini, kita ini kan masih terjebak dengan deliver konten pada saat mengajar. Tidak pernah berpikir tentang, bukan tidak pernah, tapi lebih memilih itu dibandingkan dengan kita berpikir untuk menguatkan konsep dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, pada saat seperti yang pertama tadi yang kita alami, maka ada kecenderungan kita akan berlaku sebagai orang yang memindahkan pengetahuan, transfer of knowledge ya. Nah, itu yang menyebabkan mengapa guru-guru ini banyak yang lelah pada saat mengajar. Karena terkondisi untuk memindahkan pengetahuan itu secara berurutan seperti yang ada dalam buku. Sampai kalau misalnya guru itu ada istilah buku sakti ya Pak Nadia. Buku yang isinya latihan soal-soal dan jawaban. Yang tidak boleh di copy maupun dipinjam oleh muridnya karena takut ketahuan rahasianya. Nah, ini tidak hanya 1-2 guru yang mengakui, hampir semua begitu. Nah, kalau seperti itu, maka peran kita tidak akan berbeda dengan peran-peran guru sebelumnya, walaupun kurikulum itu kita ganti 1000 kali. Karena kita masih memerankan sebagai sumber informasi yang utama gitu ya, dengan buku sakti itu untuk kita deliver kepada siswa. Nah, kalau yang disampaikan Bu Kartika tadi sebenarnya bukan konteks selesai atau tidak, Bu, tapi seperti disampaikan Pak Nadi, kompetensinya yang penting. Dan tidak hanya cukup menggunakan satu buku, kita bisa menggunakan banyak buku, jadi kita harus melatih bahwa buku itu referensi. Bukan buku itu sebagai pengganti kita, tidak. Ya, makanya Bapak Ibu guru juga harus lebih aware dengan situasi itu. Jangan membiasakan untuk melatih siswa hanya yakin dengan satu buku, yang buku sakti itu. Jadi kalau sampulnya tidak sama dengan gurunya, tahunnya tidak sama dengan gurunya, tidak mau beli. Lalu ke mana itu? Toko buku Togama 1, 2, 3, 4, sampai 10, kalau tidak ada ya pesan. Padahal sebenarnya buku itu referensi. Jadi buku itu bukan menjadi apa istilahnya ya. Ya boleh misalnya kalau sama boleh, tapi terus tidak berarti guru juga akhirnya sulit move on dari buku itu. Jadi kita harus melatih dengan banyak referensi. Nah, ini yang saya rasa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mengapa guru itu tertargetkan untuk menyelesaikan semua materi. Jadi sampai akhirnya terus kalau pas disuruh untuk melaksanakan praktikum sangat sulit ya, karena merasa punya hutang untuk menyelesaikan materi. Akhirnya udah mau juga milih, praktikum itu ya udah ada hasilnya apa-apa, anak guru praktikum ditanya juga masih tidak bisa. Tapi kita tidak sadar, padahal dalam praktikum fisika, praktikum IPA itu banyak value yang kita bangun, kita tanamkan, yang tidak teramati. Ya kan? Bagaimana seorang anak bisa bekerja sama dengan temannya, bagaimana keterampilan komunikasi itu bisa terbangun dengan baik, itu kan tidak ada dalam buku. Ya kan? Nah, ini yang perlu untuk kita sadari. Sehingga seringkali saya selalu menyampaikan ke teman-teman guru, jadi kita harus menjadi guru yang memposisikan sebagai fasilitator saja.
bukan sebagai sumber informasi satu-satu. Capek bukan arti kalau misalnya kita harus ngajar dari awal sampai akhir untuk menceritakan materi seperti pada. Jadi mungkin itu tambahan dari saya rasa apa yang disampaikan Pak Nadi sudah sangat jelas begitu ya. Mungkin ada tambahan-tambahan lagi atau diskusi yang lain, saya persilakan. Oke. Terima kasih Pak Nadi, terima kasih Pak Eko. Iya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, kalau sampaikan lagi. Sunflower-nya ketemu, Pak. Ini masih saya telepon ini Bapak. saya itu tidak termasuk orang yang baik dalam mengarut sih Pak Nadi. Tapi saya coba upayakan untuk bisa. Izin klarifikasi, Bapak. Oke, silakan. Ya, terkait apa model kurikulum yang didesain kakak kelas tadi ya, Pak, sama tugas yang akan kami kerjakan, itu apakah nanti setahu saya kan untuk pengembangan kurikulum itu terkait seluruh mata pelajaran ya Pak pertimbangannya. Apakah nanti juga seluruh mata pelajaran atau konteksnya ke arah fisika atau pendidikan sains saja. Soalnya tadi pas saya lihat sekilas punyanya kakak tingkat itu lebih lebih condong masuk ke pendidikan sains saja atau mungkin memang saya yang belum memahami seperti itu Pak. Mohon klarifikasi sama penjelasannya. Oke, terima kasih Bu Indah ya. Jadi kita konteksnya sains kalau bicara konteks ya. Kemudian yang saya tampilkan tadi kerangkanya ya. Jadi kerangka kurikulum yang ditawarkan itu seperti apa? Ya, bentuknya itu kemudian ya disusun seperti makalah gitu ya, ada pendahuluan, ada telaah pustaka, kajian pustaka, kemudian model yang ditawarkan kan gitu ya, kemudian diskusi, pembahasan, simpulan kan. Nah, memang esensi yang harus saya share di sini tadi ya itu tadi, jadi model atau framework yang ditawarkan. Jadi begitu. Untuk konteks tetap ini ya, konteksnya sains gitu ya, sains IPA atau sains fisika. Gitu Pak Eko, nggih? Monggo Pak Eko. Setuju Pak Nadi. Jadi sebenarnya kalau untuk substansi silakan saja bisa dipilih begitu ya. Artinya kalau dalam konteks ini memang saya dengan Pak Nadi sepakat untuk fokus dalam pembelajaran IPA, gitu ya, kurikulum pembelajaran IPA. Tapi karena Bapak Ibu kan fisika, dan yang kita lihat memang bukan pada kontennya, tapi lebih pada general desainnya, sesuai dengan bidang keIPA-nya. Gitu. Jadi silakan saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menganggap itu menjadi salah satu hal penting yang harus ditampilkan, ya silakan saja sebagai gambaran informasi yang harus muncul dalam kurikulum. Ya begitu ya Bu siapa tadi? Bu Rizky ya, itu siapa? Bu Indah, Indah. Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Saya juga masih mencari nih. Monggo silakan. Ada lagi? Tadi. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Tadi terkait dari penjelasannya kan pengembangan kurikulum tadi meliputi untuk menambah KD konten misalkan 8 KD menjadi 9 KD yang telah dijelaskan oleh Pak Nadi tadi, nggih Pak. Dan kita juga mengacu pada standar pemerintah. Nah, Iya. apakah dalam pengembangan kurikulum nanti kita juga mengacu terhadap beberapa fungsi dan peranan kurikulum yang dikaitkan dengan kurikulum yang akan kita ambil? Begitu, Bapak. Iya, bagus sekali pertanyaan Bu Devi. Iya. Terima kasih. Jadi penambahan atau modifikasi itu ini ya boleh dan hanya boleh jika yang secara nasional sudah dicapai, gitu ya. Itu boleh kan itu ya. Artinya sistem pendidikan kita kan masih sentralistik ya saat ini, khususnya terkait kurikulum.
Artinya kalau menambahi satu bisa, ataupun ini dari sisi materi KD ini kan targetnya sampai P, saya ajarkan sampai Z lah itu boleh. Ya nggak boleh itu hanya sampai K misalnya, karena kan sebelum ini P lah itu. Ya, jadi seperti itu Bu. Kemudian bagaimana terkait tadi yang kedua peranan fungsi. Ya, jadi ini kan komprehensif gitu ya. Makanya tadi dari sisi yang saya tampilkan itu 8 SMP masuk itu tadi di bahasanya ya. Itu kan dari pemerintah, Standar Nasional Pendidikan ya. Mempertimbangkan isi gitu ya, kemudian sarana prasarana itu di pembahasannya. Kemudian sampai muncul model kurikulum. Kalau bicara sarana prasarana, Tempo dulu kan tidak bicara terkait internet. Lah, tapi di kurikulum yang ditawarkan tadi kakak kelas Anda kan bicara internet. Berarti sarana prasarana ke depan, ya standar sarana prasarana internet itu harus mendukung. Lah, itu salah satunya, Bu. Nah, kemudian fungsi masing-masing sivitas mulai orang tua gitu ya, di luar itu kemudian komite, kepala sekolah, guru, siswa itu saling mendukung misalnya tadi terkait dengan bisnis ataupun kewirausahaan. Nah, itu kan saran dari menteri juga kan. Jadi nanti harus pinter banyak-banyak muncul istilahnya Bu kalau yang di bisnis semacam Gojek dan sebagainya itu apa istilahnya? Apa Pak Eko namanya? Oh, Pak. Yang ini loh, jadi apa? Yes. Nggak dengar saya? Jadi lahirnya Bukalapak, Gojek, kemudian sistem ini loh, jual beli di online itu kan harus berangkat dari sekolah ya. Sekolah itu harus dikenalkan mulai dari wirausaha ya, supaya ya nanti dihasilkan para pengusaha-pengusaha Indonesia itu berawal dari mata pelajaran. Entrepreneur, Pak. Ya, itu istilahnya. Tapi harapannya kalau presiden itu dimunculkan banyak, saya kok lupa ya, kalau terkait dengan kampanyenya dulu itu loh ya, ini kan di... Nawacita bukan, Pak Nanti. Ya itu bisa Pak, tapi ada istilah khususnya itu, istilah asing. Saya kok blank ya sekarang. Misalnya ini ya, pendiri Bukalapak itu kan awalnya kan orang yang ini ya, sederhana gitu ya. Padahal dulu kuliahnya, sekolahnya itu tanpa belajar kurikulum, ada kewirausahaan enggak kan gitu kan. Nah, akhirnya menjadi seorang pengusaha. Lah ini titik-titik ini yang saya maksud ini. Istilahnya saya kok lupa ya. Startup. Nah, startup gitu ya. Jadi supaya bermunculan startup itu tadi yang ditawarkan oleh kakak kelas Anda. Ini loh Pak, saya munculkan kata bisnis atau kewirausahaan di kurikulum yang saya tawarkan. Nah, soalnya ini tuntutan pemerintah ya. Jadi ada blue economy, green economy, kan gitu kan. Nah, ya, arahnya ke sana. Fisika itu harus bisa, IPA harus bisa. Gitu, enggak Pak Eko. Ya, startup-nya. Terima kasih Pak Nadi. Ya, saya sependapat dengan Pak Nadi. Jadi silakan saja nanti Bapak Ibu dengan tetap kembali pada melihat perkembangan situasi supaya Bapak Ibu itu bisa menyajikan sesuatu yang baru, yang penuh dengan autentik ya, jadi benar-benar berbeda dari sebelumnya. Memang kami melatih Bapak Ibu untuk bisa mengkritisi segala sesuatu yang berkembang, terus kemudian bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi sekarang, terus kemudian bisa mengamati kira-kira dengan kurikulum yang ada sekarang ini kita ini masih bisa enggak ya untuk mengejar itu misalnya begitu. Karena kalau kita perhatikan perubahan di sekitar dunia di luar dunia pendidikan itu kan 4 kali lebih cepat dengan perubahan yang dilakukan di sekolah. Nah, artinya kan kita butuh mengakselerasi kurikulum kita sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya, mungkin saya tidak terlalu banyak menambahkan, tapi yang jelas contoh dari Pak Nadi tadi menggambarkan satu model yang kita diharapkan benar-benar punya sense of information yang bagus lah. Jadi setiap kali ada informasi itu bisa menjadi pertimbangan kita untuk bisa menawarkan sebuah konsep kurikulum yang baru dan berbeda. Ya mungkin itu Pak Nadi. Sambil saya tak download yang ini supaya bisa segera saya tayangkan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.
setelah kuliah nanti, ini saya kirim ya ke Pak Safri sama Bu Dela ya. Silakan ini koordinasi nanti disesuaikan template-nya, kemudian Ibu Bapak bagi ya. Jadi apa namanya, presentasi di setiap pertemuan. Jadi ini kan 2 SKS Bapak Ibu ya. 2 SKS itu paling tidak ya ini separuh itu adalah tugasnya panjenengan gitu ya, yang aktif gitu ya. Dan separuh nanti Pak Eko sama Pak Nadi yang ya menyajikan sesuatu gitu loh ya, supaya ya nggak bosan juga ya kan gitu ya. Bon, monggo Pak Eko. Iya. Oh, ternyata koyo belum. Ini yang tipe ya Pak Nadi yang terbaru. Ini baru bahasan nanti. Ya, kalau misalnya nanti belum ketemu ya akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya aja Pak Nadi. Oh, Supaya ya, jadi mungkin terkait dengan tugas, ini sudah minggu kedua, berarti minggu ketiga seperti yang saran Pak Nadi. Nanti Bapak Ibu yang akan presentasi. Jadi mohon mohon untuk disiapkan dengan baik terkait dengan bagaimana Anda membuat ini ya sesuai dengan apa yang kami tugaskan seperti yang disarankan Pak Nadi tadi. Jadi kita punya durasi waktu sampai UTS nanti kita akan paper and pencil seperti biasa. Nah nanti yang di UAS itu akan presentasi seperti yang kita sampaikan kemarin. Jadi kita upayakan materi-materi yang ada dalam buku Brady ini bisa kita segera presentasikan di kelas. Nanti silakan Bu Dela sama Pak Sabri bisa membagi secara pas begitu ya. Minggu depan sudah ada informasi siapa yang akan tampil. Terus mohon izin, ini dalam Pak Nadi, tidak hanya presentasi saja, termasuk makalah juga Pak Nadi. Betul. Ya. Iya, jadi membuat makalah dan membuat PPT-nya. Ya. Terus silakan makalah dan PPT itu hari Minggu itu sudah sampai ke kami. Ya, jadi silakan di-share ke saya dan Pak Nadi supaya kami bisa membaca. Jangan lupa ya, kalau lupa ya kita kan tidak bisa ngerti dengan apa yang akan dipresentasikan. Gitu. Supaya kami bisa memberikan masukan lebih awal sehingga pada saat diskusi bisa lebih nyaman. Mungkin itu saja Pak Nadi tambahan dari saya. Nggih, saya rasa cukup Pak nggih. Kita prepare mata kuliah lain. Ini Pak Nadi saya share ya, nggih. Nggih, Pak. Yang tipek itu gimana, Pak? Bisa segera Pak Nadi? Di submit atau gimana, Pak? Yang mana itu, Pak? Bapak dulu kan pernah menyampaikan ke saya. Oh, nggih, yang dulu itu iya, Pak. Iya. Mana Pak Nadi daripada nanti tidak bisa tidak segera kita. Iya, ngedraftnya sudah ini. Nggih. Terus yang ini, yang Bu Desi bisa disubmit hari ini, Pak. Kalau hari terakhir besok eman-eman. Sudah saya sampaikan, terus beliau menyampaikan iya Pak gitu, tapi sampai saat belum dikirim teng jenengan draftnya? Belum, masih belum. Oh, soalnya mulai lemot ya ini kalau di reportnya teman-teman. Gitu. Tapi ya Pak, pokoknya saya hanya memotivasi, tapi insya Allah Bu Desi juga semangat untuk memfasilitasi. Mungkin itu Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Saya harapkan yang lain juga jangan seperti ember resapan gitu hanya sekedar mendengarkan saja, tapi juga harus memiliki ide-ide yang bisa dikomunikasikan. Jadi silakan kita saling mengisi. Jadi memang kuliah S2 itu kan tidak seperti S1, yang jelas S1 itu Anda berperan sebagai orang yang banyak mendengarkan, tapi kalau S2 ya jangan, harus banyak saling bertukar pikiran begitu ya. Karena yang kita cari bukan sekedar benar salah ya, tapi melihat ya bagaimana Bapak Ibu itu bisa mengikuti prosesnya dengan baik. Mungkin itu saja, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Nadi yang luar biasa memberikan informasi penting terkait dengan mata kuliah pengembangan kurikulum, dan teman-teman semua Bapak Ibu mahasiswa, dan jangan lupa terima kasih juga untuk Pak Arif yang kemarin sudah menyampaikan untuk membentuk ikatan alumni Pak. Ikatan alumni Pak Arif kemarin? Forum komunikasi mahasiswa Pak. Ya. Bagus ya. Apa namanya apa? Nanti silakan dipikirkan Pak Arif supaya ada ini ya. Ada nama yang khas begitu ya. Dan insya Allah kita akan banyak event termasuk
persiapan seminar juga. Insya Allah kita Nesain akan menyelenggarakan seminar nasional. Nah ini butuh untuk segera disiapkan oleh Pak Arif dan kawan-kawan, yang nanti kita akan mencoba untuk mengundang para alumni kita yang sudah banyak menjadi guru, menjadi kepala sekolah untuk bisa ikut dalam seminar tersebut. Ya, insya Allah nanti kita juga akan mencoba untuk kerjasama dengan beberapa jurnal nasional maupun ya mungkin jurnal nasional yang paling banyak, karena memang ini kita sepakati untuk untuk guru-guru IPA begitu. Guru-guru IPA khususnya alumni dari S2 Pendidikan Sains. Mungkin itu, terima kasih Pak Nadi, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.